gobloknya dia. Kenapa gobloknya dia? Karena dia apa? Mengajukan gugatan undang-undang yang menjerat Roy Suryo. Sedangkan undang-undang yang menjerat Roy Suryo itu yang bikin Roy Suryo sendiri. Ini kan konyol kan? Undang-undang yang dia bikin sendiri ketika dia menjadi anggota DPR sekarang digugat dirinya sendiri karena dia menjerat dirinya sendiri. Itu kan goblok. Hanya baru menempelkan pasal konstitusi, belum menguraikan pertentangan. Tengok si Refli nih. Kalau udah sampai dia ke MK, artinya di MK itu adalah bukanlah seorang profesor abal-abal. Kemarin Refli Harun mengeluarkan sebuah pernyataan yang tidak selayaknya dikeluarkan oleh seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si RH ya. Tahu ya, si RH yang dipermalukan oleh Aki Hakim ya, Hakim MK beberapa hari yang lalu. Ternyata semakin kesini semakin banyak netizen yang mengomentarinya teman-temannya. Ya mungkin netizen pada bersyukur lah gitu, bahagia. Ya, karena memang sangat lucu sekali menurut saya ya. Selama ini dia kan selalu mengaku-ngaku sebagai seorang ahli gitu kan. Ahlinya ahli, wes, ahli hukum tata negara, nggak tahu juga ya negara mana. Nggak tahunya teman-teman, di depan Hakim MK dia seperti ya anak-anak SD yang nggak lulus, yang nggak punya ijazah TK gitu. Masuk SD tanpa TK, tahu sendiri kan. Ya mungkin dia mengira MK itu ya, mula-mulanya dia mengira MK itu sidangnya ya bisa mereka manipulasi gitu loh. Seperti di acara-acara talkshow ya, di stasiun televisi atau podcast-podcast di YouTube ya, tempat mereka selama ini bacot gitu. Nggak tahunya mereka di sidang MK malah dipermalukan habis-habisan, nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Dan netizen pun puas. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Inilah ketika Profesor Hukum Tata Negara kumpul dengan keledung Roy Panci. Ini bro, ini Refli Harun disekap sama Hakim Konstitusi karena apa? Karena dia datang ke situ itu bukan memperkenalkan diri dulu, legal standingnya, kapasitasnya sebagai apa. Dia datang ke situ, dia ujuk-ujuk, itu dia bicara tentang materi, langsung dihentikan. Tapi yang mau saya bahas bukan itu bro. Yang mau saya bahas tentang gobloknya dia. Kenapa gobloknya dia? Karena dia apa? Mengajukan gugatan undang-undang yang menjerat Roy Suryo. Sedangkan undang-undang yang menjerat Roy Suryo itu yang bikin Roy Suryo sendiri. Ini kan konyol kan? Undang-undang yang dia bikin sendiri ketika dia menjadi anggota DPR sekarang digugat dirinya sendiri karena dia menjerat dirinya sendiri. Itu kan goblok. Goblok-gobloknya keledai itu nggak bakal terjerat dengan lubang yang sama bro. Sedangkan undang-undang ini udah menjerat Roy Suryo untuk yang kedua kalinya. Yang satu adalah ketika Roy Suryo bicara tentang Stupa Borobudur. Dia udah masuk penjara gara-gara ini, undang-undang ITE ini. Dan ini untuk yang kedua kalinya sudah mau menjerat dia sendiri. Maka dari itu dia lari ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang ini, bro. Itulah bukti gobloknya si Roy Panci. Alhamdulillah mau sih karo-karo. Inilah buktinya koplaknya si Dewa Panci, katanya netizen barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Saya
mau berkomentar agak keras sedikit, takut dosa ya. Karena sebentar lagi kan bulan puasa gitu. Jadi saya hanya tertawa aja teman-teman ya. Karena tertawa itu kan tidak melanggar hukum ya. Ya menurut saya memang sangat koplak ya. Jadi sok-sokan ya ini adalah bukti bahwa mereka selama ini yang mengklaim sebagai manusia dengan kecerdasan di atas rata-rata, ternyata ya mereka masuk kategori EQ 78 gitu. Lanjut. Hanya baru menempelkan pasal konstitusi, belum menguraikan pertentangan. Tengok si Refli nih. Kalau udah sampai dia ke MK, artinya di MK itu adalah bukanlah seorang profesor abal-abal. Aku bukan mengatakan bahwa Refli ini adalah seorang profesor abal-abal ya, tapi bukan ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof Saldi ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu belum menguraikan lebih dalam. Kenapa apa yang mereka sampaikan itu ya di MK itu kenapa bertentangan dengan undang-undang ya kan teman-teman ya. Coba deh kalian dengarkan ini sampai habis ya supaya teman-teman tidak salah kaprah. Belum menguraikan pertentangan itu. Ini karena ini yang saya hadapi ini doktor konstitusi, jadi saya challenge juga ini apa kuasa hukumnya untuk menjelaskan ini kenapa dia dikatakan bertentangan. Pekerjaan kami adalah menilai argumentasi yang diajukan oleh pemohon mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari norma-norma itu sebetulnya hanya baru menempelkan pasal konstitusi, belum menguraikan pertentangan itu. Prof Saldi berkata bahwa hanya menempelkan, bukan menguraikan. Jadi memang ada 3 pilihan. Kemarin itu disampaikan oleh Prof Saldi kepada mereka, apakah ini akan dilanjutkan, apakah ini akan diperbaiki, dan satu lagi apa ya, saya lupa deh ya. Siapa tahu teman-teman ada yang mengikuti kasusnya ini, apa maksudnya mengikuti sidangnya ini, coba deh komen di kolom komentar. Nah, menurut kalian gimana guys? Ya kan di sini si Roy Suryo nggak bisa, nggak bisa ya kan? Ya kan? Nggak bisa dia kan seperti di tempat-tempat si Aiman ya, kalau orang ngomong langsung dipotongnya kan, nggak bisa kan? Nah disinilah memang bagus ini kalau sampai di sini. Kira-kira si Rismo dan yang lainnya itu masih boleh nggak menentang sih? Kira-kira mereka mau menentang si profesor-profesor yang ada di sini nggak ya? Salah satunya jangan lupa loh, di sini ada si pamannya si Gibran loh. Salah satu dari 9 hakim konstitusi. Menurut kalian teman-teman ya, bagaimana? Ya kan? Coba komen di kolom komentar ya. Kita kawal kasus ini, kita nggak mau mereka ini obrak-obrak hukum guys ya. Apalagi si kawan ini katanya adalah ya si profesor hukum tata negara guys. Tapi kok bisa seperti ini? Sedang di challenge ini ya kan. Sebenarnya ini challenging ini sebenarnya dari Prof Saldi ya. Kira-kira dia mampu apa enggak gitu ya. Ya kan? Menurut kalian gimana guys? Coba komen di kolom komentar ya. Copy paste ya, copy paste itu apa namanya? Salin tempel kalau dalam bahasa Indonesia. Katanya ahli hukum tata negara, tapi kok hanya salin tempel. Aduh, ini kan kelasnya seperti ya mahasiswa-mahasiswa yang tidak pernah kuliah, kemudian skripsinya beli kan begitu. Gerun, kau ini ngakunya ahli hukum tata negara, nggak taunya begitu mudahnya kau dipermalukan di sidang MK. Aduh, kalau udah macam kayak gini ya, mending kau ke warung sebelah rumahmu aja lah Ron ya, siapa tahu mereka jual racun tikus. Daripada malu-maluin ya. Walaupun saya tahu teman-teman ya, si Kirun ini gak bakal malu, tapi yang malu adalah keluarganya. Lanjut. Ya, ini saya perlu tanya kepada teman-teman ya. Ini acting wajah memelas ataukah memang dia sudah kehabisan akal gitu loh. Ini gimana caranya biar lepas dari jerat hukum ini?
Karena selama ini ya kan dia kan juga nggak cekakak cekikik gitu ya, apalagi di acaranya host yang kurang pati bener itu loh, di acara apa itu ya, saya nggak mau menyebutkan nama acaranya lah. Di salah satu stasiun TV swasta nasional lah gitu kan. Dia kan suka cengengesan tuh, suka memotong pembicaraan orang. Di MK nggak laku bro. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen ya. Hei Panci, gini kata netizen nasihatnya. Kalau kau gagal di jalur hukum, mending kau menempuh jalur dukun. Lanjut. Apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Tidak lazim seperti itu. Pak Refli kan sudah tahu kura-kura dalam perahu aja pura-pura tidak tahu aja. Hei, Refli Harun, Manusia Kima, kamu itu ya, jangan merasa kamu karena merasa punya gelar ya dan mengaku sebagai ahli hukum tata negara, kau pikir kau bisa ngatur-ngatur hakim itu, tolol ya. Hakim itu, mereka itu punya integritas, bukan seperti kau ya, manusia pecundang, barisan sakit hati ya, yang dikasih jabatan menjadi komisaris dia bisa kerja ya. Jangan kau pikir hakim itu bodoh seperti kau ya, seperti otakmu yang level masih anak TK itu, jauh hebat kau ya. Kima kau. Tempo hari juga kau lakukan hal-hal manuver seperti ini. Kau minta bertemu dengan Dewan Penasehat Kepolisian itu, ya. Ketika dikasih waktu, kau bawa juga itu junjunganmu yang 3 ini kan. Dan ketika sampai di sana, Dewan Penasehat tidak mau ada orang 3 itu, atau boleh ada, tapi tidak boleh bicara dan duduk harus di belakang. Apa yang kau lakukan? Kau walk out, ya. Kau tidak terima dan sampai kau ribut dengan Faisal Assegaf di situ kan, tolol, bego, ya. Sekarang kau mencoba mengatur hakim, ya. Kalau bisa, bahasamu itu kalau bisa, ya. Harusnya kalau kau punya otak, kau berpikir tidak mungkin seorang tersangka seperti itu, ya, diperbolehkan bicara langsung ke hakim, bego, hah? Apa dasar undang-undangnya kau boleh membuat tersangka langsung bicara ke hakim seperti itu? Hah? Kecuali nanti setelah persidangan sudah selesai, barulah mereka bisa membuat pledoi. Tolol banget sih manusia seperti kau, idiot. Jadi sudahlah, kau jangan pamer ketololan di media sosial ini, Refli Harun ya. Kimak kau. Netizen silakan di tag nih video saya ke dia, biar dia lihat nih, ya. Silakan di tag ke Refli Harun official tuh. Bagi saya Refli Harun adalah manusia tolol, manusia idiot, manusia bego. Ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya atas kata-kata mutiara yang baru saja kita dengarkan ya. Pokoknya netizen ini spesialis kata-kata mutiara gitu ya, kata-kata yang tidak sesuai dengan etika, nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Walaupun sekali lagi saya katakan isi komentarnya saya sependapat gitu loh, sependapat 100.000 triliun %. Tapi kata-kata yang tidak pantasnya saya disclaimer ya, jangan diikuti ya, tolong di skip dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut. Kemarin Refli Harun mengeluarkan sebuah pernyataan yang tidak selayaknya dikeluarkan oleh seorang manusia. Oh, nggak layak dikeluarkan seorang manusia. Pernyataan apa itu? Dia menyatakan untuk masalah ijazah ini harusnya Bapak Joko Widodo yang minta maaf kepada RRC. Karena apa? Pak Jokowi telah mengkriminalisasi RRT sehingga RRT terganggu pekerjaannya, terganggu penghidupannya dan lain sebagainya. Hampir 1 tahun terakhir hanya ngurusi soal yang begini saja. Yang suruh siapa? Yang suruh periksa ijazah Bapak Joko Widodo siapa? Yang suruh ke Jogja siapa? Suruh ke Solo siapa? Suruh ke kantor KPU siapa? Yang suruh ke rumah Kasmujo siapa? Sehingga RRT
Yang suruh ke ke tempat KKN siapa? Yang nyuruh ke Australia siapa? Yang nyuruh ngirim buku ke Hambalang siapa? Ada tempat sebetulnya yang perlu kalian kunjungi, nggak pergi kalian. Kemana itu, Bung? Yamaguchi. Ada tempat yang seharusnya kalian kunjungi tapi tidak kalian kunjungi. Di mana itu, Bung? Katanya ya kan, Yamapanci University. Ya gini, Bung, ya bukannya nggak mau mengunjungi gitu loh, maunya dikunjungi cuma alamatnya nggak ada gitu loh. Yang ada itu Yamaguchi University. Sementara si krisis moneter ya, si ahli digital forensik abal-abal ini bukan jebolan Yamaguchi University tetapi Yamapanci University. Dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak barusan teman-temannya, terutama di bagian depan terkait si RH yang justru menyalahkan Jokowi dan meminta Jokowi untuk meminta maaf gitu loh kepada RRT. Enak aja. Inilah salah satu bukti ketololan, kebegoan, kekoplakan ya mereka para pembenci Jokowi. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.